Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ada mata kuliah untuk akuntansi manajemen, yaitu kita sudah di pertemuan keempat, dan hari ini kita akan bahas untuk bab 3, yaitu tentang harga pokok produk. Oke, langsung saja ke materi. Untuk harga pokok produk, di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu ada full costing, variable costing, dan activity based costing atau ABC. Nanti saya akan jelaskan untuk dua metode yang pertama, yaitu full costing dan variable costing. Sedangkan untuk ABC itu nanti kita bahas di bab sendiri, jadi khusus untuk membahas activity based costing. Jadi untuk bab 3 ini kita fokus ke metode 1 dan metode 2, full costing dan variable costing. Oke, untuk yang pertama yaitu penjelasan terlebih dahulu tentang apa sih metode full costing dan variable costing. Untuk metode full costing di sini maupun metode variable costing merupakan metode untuk menentukan harga pokok produksi, di mana untuk full costing biasanya sering disebut sebagai absorption atau conventional costing, sedangkan untuk yang variable costing kadang disebut sebagai direct costing. Untuk yang pertama, full costing, definisinya adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dan untuk menghitung harga produksi pada metode pertama, full costing, yaitu cukup menjumlahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Maka jumlah dari 4 poin ini, maka nanti akan bisa menemukan harga pokok produk berdasarkan metode full costing. Kemudian di sini ada beberapa catatan dalam perhitungan metode full costing, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, selisih biaya overhead pabrik akan timbul apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku terjual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun untuk produk jadi. Jadi, catatan yang harus dipahami dan dimengerti pada saat perhitungan metode full costing. Selain itu, ada juga beberapa catatan tambahan. Yang pertama adalah pembebanan biaya overhead pabrik lebih. Jadi di sini tadi kan dijelaskan di awal kalau misalkan terjadi perbedaan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang terjadi sebenarnya. Nah, perbedaannya seperti apa? Bisa lebih, bisa kurang. Nah, untuk yang pertama, pembebanan BOP lebih. Jadi, hal ini akan terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan untuk pembebanan BOP kurang, berarti sebaliknya, yaitu terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Jadi, hal ini terjadi jika terdapat perbedaan pada nilai BOP yang dibebankan
jika dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Bisa lebih maupun kurang. Sedangkan untuk penyajian laporan laba rugi untuk metode full costing, perhitungannya seperti ini. Jadi yang pertama yang dicari adalah hasil penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan dihasilkan laba bruto. Kemudian tahap selanjutnya, laba bruto nantinya akan dikurangi dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran, maka akan diperoleh hasil akhir berupa laba bersih usaha. Jadi ini adalah alur atau perhitungan untuk menentukan laporan laba rugi pada metode full costing. Sedangkan yang kedua, untuk metode variable costing, yaitu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhatikan biaya produksi variabel saja, dikenal sebagai istilah direct costing. Jadi yang dihitung hanya untuk biaya produksi variabel. Itu untuk metode variable costing. Nah, untuk menentukan harga pokok produksinya, itu cukup menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi untuk yang BOP tetap tidak dipakai untuk perhitungan metode variable costing. Jadi cukup 3 komponen, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan menggunakan metode variable costing di sini, kita bisa menentukan dua hal. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost atau biaya periode, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Jadi, untuk metode variable costing, BOP tetapnya itu tidak masuk dalam perhitungan harga pokok produksi, tapi masuk dalam biaya periode. Yang kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan, tetapi langsung dianggap sebagai biaya pada periode yang terjadi. Itu perbedaan untuk yang variable costing. Dan untuk laporan laba ruginya, seperti ini. Jadi yang pertama dicari adalah hasil penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Apa saja? Yaitu biaya produksi variabel, pemasaran variabel, dan administrasi dan umum variabel. Nantinya akan dijumlah, kemudian hasil penjualannya dikalikan dengan biaya variabel. Maka akan ditemukan laba kontribusi. Kemudian setelah itu kita mencari biaya tetap, yaitu berupa biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Hasilnya itu nantinya sebagai pengurang dari laba kontribusi, sehingga hasil akhir yang akan didapat yaitu adalah laba bersih usaha, yaitu hasil pengurangan laba kontribusi dengan biaya tetap. Kemudian perbedaan antara harga pokok penuh dan harga pokok variabel. Bedanya apa? Pada dasarnya, perbedaan kedua metode ini terletak pada waktu perlakuan fixed overhead cost-nya. Jadi, waktu dalam memperlakukan biaya overhead pabrik tetap, di mana untuk variable cost beranggapan bahwa BOP tetap dibebankan pada periode terjadinya. Namun, pada full costing, biaya overhead pabrik tetap harus dibebankan dan dikurangkan dari pendapatan untuk setiap unit yang terjual. Jadi, perbedaannya itu pada waktu memperlakukan biaya overhead pabrik tetap. Kemudian perbedaan elemen biaya antara full costing dan variable costing. Untuk harga pokok penuh atau full costing, semuanya dipakai, yaitu biaya bahan baku,
tenaga kerja langsung, kemudian tenaga kerja variabel, tenaga kerja tetap, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan untuk yang variabel hanya menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung variabel, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung tetap dan BOP tetap tidak digunakan untuk variable costing. Contoh soal, misalkan seperti ini. Jadi dari perhitungan tadi, full costing dan variable costing, sampai akhirnya menentukan laporan laba ruginya untuk masing-masing metode. Misalkan tahun 2015, PT Kusuma memproduksi 1000 unit batako, di mana biaya produksi yang dikeluarkan selama 2015 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya bahan penolong 100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 110.000, dan depresiasi bangunan pabrik senilai 100.000. Data lain yang diperoleh selama tahun 2015 terdiri dari harga jual 2.000 per unit, produk terjual sebanyak 900 unit, kemudian persediaan awal 100.000 untuk metode full costing dan 90.000 untuk metode variable costing. Persediaan akhir 232.000 untuk full costing dan 212.000 untuk variable costing. Pembebanan BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kapasitas normal dicapai pada saat BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 400.000 per tahun dengan perkiraan BOP variabelnya 250 dan BOP tetap 110. Biaya administrasi dan umum sebesar 100.000, biaya iklannya 300.000. Kemudian kalian diminta untuk menggunakan metode full costing. Yang dihitung adalah yang pertama tarif BOP per unit dan jumlah BOP yang dibebankan. Yang kedua adalah laporan laba ruginya. Laporan laba rugi dengan metode variable costing. Jadi ada dua metode sini, variable dan full costing. Untuk yang full costing, yang pertama dicari adalah tarif BOP per unitnya, yaitu BOP tetap ditambah BOP variabel, jumlahnya adalah senilai 360.000. Di sini ada tanda bintang, keterangannya adalah pada kapasitas normal, sehingga tarif overhead pabrik berdasarkan BTKL, di mana kapasitas normal dicapai pada jumlah 400.000, maka tarif BOP-nya adalah jumlah BOP per kapasitas normal dikali 100%, sama dengan 90% dari BTKL. Sehingga untuk poin B, BOP yang dibebankan untuk tahun 2015 adalah tarif BOP dikali nilai untuk BTKL-nya, 350.000, yaitu senilai 315.000. Kenapa menggunakan BTKL? Karena di sini untuk penentuan tarif overhead pabriknya berdasarkan BTKL, sehingga untuk penentuan BOP yang dibebankan dikalikan dengan nilai BTKL-nya. Oke, ini adalah laporan laba ruginya. Maaf, kecil ya. Jadi kalian bisa lihat di sini secara detail untuk laporan laba rugi dengan metode full costing. Yang pertama dicari adalah penjualan, yaitu jumlah unit, harga jual per unit dikali jumlah yang terjual. Kemudian mencari HPP terdiri dari persediaan awal barang jadi, BBB, BTK, BOP tetap, BOP variabel, kemudian dijumlahkan seluruhnya akan terbentuk HP atau harga pokok produksi. Nantinya dijumlahkan dengan persediaan awal barang jadi akan menghasilkan BTUD. Kemudian nantinya HPP itu, BTUD itu nantinya akan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, maka akan diperoleh HPP sebelum penyesuaian.
HPP sebelum penyesuaian nantinya ditambah dengan selisih kapasitas menguntungkan, yaitu 5.000, maka akan diperoleh HPP setelah penyesuaian. Sehingga penjualan dikurangi HPP setelah penyesuaian ditemukan laba kotor. Laba kotor ini nantinya dikurangi dengan biaya usaha, berupa biaya administrasi dan umum dan biaya iklan. Sehingga akan diperoleh laba bersih sebelum pajak, yaitu senilai 377.000. Ini untuk laporan laba rugi untuk metode full costing. Sedangkan untuk yang variable costing, bentuk laporan laba ruginya seperti ini. Jadi, yang pertama dicari sama, yaitu hasil penjualannya. Kemudian yang kedua, mencari biaya variabel, yaitu persediaan awal barang jadi, nantinya ditambahkan dengan PBB, BTK, dan BOP. Hasilnya tuh harga pokok produksi. Jadi, persediaan awal barang jadi, ditambah harga pokok produksi, kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi, maka akan diperoleh HPP. Nantinya penjualan dikurangi dengan HPP, maka akan ditemukan contribution margin. Tahap selanjutnya baru mencari biaya tetap, terdiri dari BOP tetap, biaya administrasi dan umum, biaya iklan. Nantinya dijumlahkan, kemudian digunakan sebagai pengurang dari kontribusi margin, sehingga akan ditemukan hasil akhir dari laba bersih sebelum pajak, yaitu senilai 362.000. Jadi inilah perbandingan bentuk laporan laba rugi untuk metode full costing dan variable costing. Nah, ini adalah contoh kasus atau latihan soal untuk kalian. Jadi soalnya ini mirip seperti contoh soal sebelumnya. Jadi ada sebuah perusahaan memproduksi suatu produk dengan ada rincian biaya, yaitu ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Kemudian ada data tambahan yang nantinya kalian diminta untuk menghitung dengan metode full costing dan variable costing. Hasil akhirnya adalah berupa laporan laba rugi berdasarkan dua metode tersebut, full costing dan variable costing. Jadi nanti kalian pahami dulu materinya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kita diskusikan di forum classroom. Setelah itu baru kalian mengerjakan kasus ini, soal ini, nanti kalian kumpulkan di form tugas yang sudah tersedia di classroom. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.